Lalu sekarang ada cara kerja web service. Cara kerja web service itu menggunakan beberapa teknologi pendukung seperti SOAP, REST, WSDL, WDDX, dan protokol standar terbuka seperti HTTP, FTP, atau SMTP. Pada umumnya, pesan dari klien itu dikirim dalam format SOAP atau REST. SOAP dan REST ini ibarat sebuah amplop yang memuat pesan berupa dokumen XML yang ditransfer di dalam jaringan melalui protokol-protokol standar seperti HTTP. Sedangkan service atau respon dari server ke klien itu direpresentasikan web service dengan format XML, JSON, HTML, CSS, JS, atau format lainnya, tetapi umumnya dalam bentuk teks format XML, HTML, dan JSON. Lalu ada contoh cara kerja web service dalam sistem login. Misalnya, ada dua aplikasi yang saling independen, aplikasi A dan aplikasi B. Aplikasi A itu berada dalam HTTP aplikasi A, sedangkan aplikasi B berada dalam HTTP aplikasi B. Aplikasi A atau klien itu melakukan request ke aplikasi B atau server dalam pesan XML. Pesan dari aplikasi A adalah pesan XML berupa username dan password yang dikirim ke aplikasi B melalui web service. Web service memeriksa validitas permintaan XML dan mengubahnya menjadi request client yang mudah dipahami aplikasi B atau server. Aplikasi B memproses pesan dan memproses dengan dokumen XML atau JSON yang tersimpan di database klien berupa data true atau false untuk klien. Selanjutnya, web service mengirim respons pesan XML dari aplikasi B atau server ke aplikasi A atau klien. Aplikasi A membaca pesan XML untuk hasil dari proses login. Jika data username dan password yang dimasukkan valid, hasilnya akan true. Sebaliknya, jika data yang diinput tidak valid, hasilnya false. Lalu ada contoh penerapan web service. Penerapan web service dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya penggunaan web service di perusahaan Gojek. Web service di Gojek digunakan untuk memudahkan pengguna aplikasi saat memesan ojek online atau GoRide. Web service yang diterapkan oleh perusahaan ini terjadi dalam 2 kali operasi sistem. Pertama, saat pengguna aplikasi melakukan request dengan menginput alamat penjemputan dan alamat tujuan. Request tersebut diproses oleh web service. Setelah diproses, request ditransfer ke server Gojek. Sistem server Gojek menerima pesan request atau alamat penjemputan dan alamat tujuan. Kemudian mengkalkulasi biaya perjalanan berdasarkan jarak tempuh. Lalu, respons atau detail biaya dari server Gojek dikirim ke pengguna lewat web service. Yang kedua, saat pengguna aplikasi melakukan klik order, saat itu pengguna aplikasi melakukan request ke server Gojek melalui web service mulai dilakukan. Request pengguna diterima terlebih dahulu oleh web service. Setelah request diproses web service, baru dikirim ke server Gojek. Kemudian, server Gojek menerima request tersebut dan memproses request dengan mencarikan driver yang lokasinya berada dekat dengan lokasi pengguna aplikasi. Jika server Gojek sudah menemukan driver yang siap mengambil orderan dan berada dekat dengan pengguna aplikasi, server Gojek mengirim respons yang berupa notifikasi ke pengguna aplikasi. Seperti biasa, sebelum sampai ke pengguna aplikasi, respon diproses terlebih dahulu di web service. Setelah itu, respon baru dikirim ke pengguna aplikasi. Respon itu berupa notifikasi mengenai driver Gojek yang siap mengambil orderan. Notifikasinya berisi profil driver seperti nama driver, foto driver, penilaian customer, tipe motor, dan nomor plat motor. Lalu kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa web service itu adalah suatu aplikasi web yang didesain untuk bekerja di balik layar dalam penyediaan layanan pertukaran data antar aplikasi
yang mempunyai platform yang berbeda antara aplikasi klien dengan aplikasi server. Pihak klien mengirim request ke server melalui web service dalam format apa saja seperti JSON, XML, dan lain-lain. Sedangkan web service mengembalikan respon dari pihak server ke klien dalam format XML, JSON, atau HTML. Kini aplikasi web service sudah diimplementasikan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Otomatis telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran web service jelas sangat membantu dan memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat, seperti untuk transaksi, jasa, pemesanan, informasi, konversi mata uang, pengiriman barang, dan lain-lain. Lalu sekarang kita akan membahas JSON. Apa itu JSON? Seperti yang tadi disebutkan, JavaScript Object Notation atau JSON adalah format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Berbeda dengan XML dan format lainnya yang memiliki fungsi serupa, JSON memiliki struktur data yang sederhana dan mudah dipahami. JSON sendiri terdiri dari dua struktur, yaitu kumpulan value yang saling berpasangan. Dalam JSON contohnya adalah objek dan daftar value yang berurutan seperti array. Lalu ada fungsi JSON. Fungsi JSON ada kurang lebih sama dengan XML. Sebelum JSON diciptakan, format bahasa markup ini sering digunakan dengan JavaScript dalam Ajax untuk penyimpanan dan perpindahan data. Berkat gabungan keduanya, developer dapat membuat halaman website di mana informasinya dapat diperbarui tanpa harus memuat ulang halaman tersebut. Ini sudah menjadi hal umum terutama dengan menjamurnya tren aplikasi web. JSON itu memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya lebih sering digunakan daripada XML, termasuk pertama, file yang lebih ringan. Kedua, struktur kode yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, kode yang mudah dipahami oleh manusia. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.